Keberanian pemerintah memakai saldo anggaran lebih 420 triliun rupiah untuk menjaga harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun perlu kita apresiasi. Saya Dia Megasari Anjaya bertanya langsung ke ekonom dan akademisi Universitas Gadjah Mada sekaligus Chief Economist IBC Indonesia Business Council, Ibu Deni Purbasari. Selamat datang di newsroom kami, Ibu Deni. Terima kasih, Mbak Dia. Bu, kita ke basic dulu. Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa mengklaim bahwa APBN aman, cukup sampai akhir tahun untuk menjaga BBM subsidi tidak naik. Apakah aman di sini berarti Indonesia bebas dari risiko, Bu? Belum tentu. Jadi risiko itu dinamis. Sesuatu yang barangkali sudah embedded di dalam kehidupan ekonomi. Sesuatu yang bahkan tidak bisa diprediksi. Atau ketika dapat diprediksi ternyata besarannya bisa saja meleset dari prediksi kita. Dan bukan hanya itu, aman di sini mungkin juga secara relatif. Karena kita masih bicara bahwa kita ini di periode kuartal kedua dari tahun yang berjalan, sehingga anggaran belum banyak yang kemudian dibelanjakan, sehingga masih ada ruang untuk menggeser belanja. Namun sekali lagi bukan berarti risiko itu hilang. Tapi bagaimana kita mendefinisikan risiko itu sih, Bu, kalau kita konteksnya adalah APBN dan energi? Ya, jadi pertama tentu kita kalau bicara tentang risiko, ada risiko yang berasal dari dalam dan risiko dari luar. Dalam konteks perkembangan terkini yaitu yang terjadi di Timur Tengah, ini risikonya tentu saja adalah yang sangat signifikan adalah kenaikan harga minyak yang sudah mencapai lebih dari $100 per barel. Yang itu tentu saja akan berpengaruh. Kita jangan berpikir harganya terlebih dahulu, tetapi soal ketersediaan, pasokan, ya, supply. Karena itu menjadi first order concern, karena energi itu menguasai banyak hal atau mempengaruhi banyak hal, termasuk seluruh produksi barang yang ada di Indonesia dan transportasinya, yang itu tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Perang itu tidak gratis, perang itu butuh uang. Pemerintah Amerika, in fact, sudah running defisit fiskal yang sangat besar dan utangnya menggunung. Triliunan. Betul. Sehingga ini kemudian orang akan bertanya, apakah kemudian utang Amerika ini sustainable atau tidak? Atau relatif harganya itu akan stabil atau ada koreksi? Tentu saja sebagai pemegang aset, kita tidak ingin memegang aset yang diproyeksikan mungkin nilainya akan menurun karena semakin berisiko, misalnya disiplin fiskal dari pemerintah Amerika seperti apa begitu. Nah, jadi padahal kita tahu bahwa surat utang pemerintah Amerika ini dipegang oleh semua bank sentral. Jadi ini pun juga membawa risiko tambahan, yaitu adalah apakah akan membawa kepada global bond risk yang lebih besar. Dan sekali lagi ini berarti kayak layer demi layer itu kemudian banyak sekali yang dibawa atau membuat APBN kita itu terexposed. Nah, ketika situasi globalnya begitu uncertain dari isu minyak, baik itu adalah tadi supply maupun mungkin masih ada tapi harganya sangat tinggi, yang itu berpengaruh kepada ongkos produksi dan kemudian profit margin. Kalau perusahaan kita kemudian tidak cukup punya profit, kita tahu next-nya itu apa. Yaitu mungkin penundaan eksekusi dari proyek atau investasi perusahaan. Yang kedua adalah mereka mungkin akan menunda hiring. Bahkan kemudian mungkin sudah ada yang merencanakan untuk firing. PHK ya? Iya, itu tentu tidak kita inginkan. Karena kita tahu bahwa OECD sudah juga merevisi proyeksi pertumbuhan global dari semula kalau tidak salah atau sudah menurun ya dibandingkan dengan tahun lalu dari 3,3% menjadi hanya 3%, dan untuk Indonesia dari 5,1% kalau tidak salah menjadi 4,8%. Nah, jadi
ada koreksi akibat dari dampak perang di Iran ini. Yang itu tentu saja sekali lagi ini berarti bukan hanya cost push inflation atau yang menaikkan biaya produksi dari perusahaan, tetapi di sisi yang lain juga kemudian menurunkan demand-nya. Sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi kemudian harga-harga naik. Karena itu di Amerika sendiri dikhawatirkan perang ini mungkin ada probabilitas, belum certain, itu akan membawa pada stagflasi. Jadi tadi pertumbuhan ekonominya melambat dan kemudian inflasinya tinggi. Di Indonesia itu saja tidak seserius itu karena inflasi mungkin masih lumayan, namun kita harus terus waspada terhadap resiko tersebut. Baik. Ibu, ini yang dijelaskan Bu Deni kan lebih sophisticated tentang market ya Bu. Mari kita sederhanakan lagi tentang jaminan pemerintah bahwa BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun. Dampaknya ke piring rumah tangga, khususnya kelas bawah. Apakah mereka benar-benar akhirnya bisa kita formulasikan bahwa mereka terbebas dari risiko pengeluaran berlebih? Tidak, karena pengeluaran untuk energi itu bukan 100%. Jadi gara-gara harga energi yang meningkat itu dengan segala produk turunannya, tentu saja ini kemudian harga barang dan jasa itu akan meningkat. Nah, dan itu kan kemudian barang dan jasa yang kita konsumsi. Jadi hanya untuk yang bersubsidi saja harganya itu mungkin bisa ditahan tetap, tetapi the rest of the products dengan exposure kebutuhan energi yang berbeda-beda atau exposure terhadap kenaikan harga energi dan kelangkaan minyak yang berbeda-beda, ini tetap akan naik. Sehingga itu akan tentu saja dengan upah yang sama misalnya saja, tapi harga-harga itu meningkat, itu membuat daya beli dari masyarakat menurun, and therefore kesejahteraan dari masyarakat juga menurun. Kita sekali lagi, harga adalah satu hal, tetapi yang mungkin belum disebutkan oleh pemerintah dalam siaran persnya kemarin, itu adalah apakah volume BBM yang disubsidi itu sama atau tidak. Karena kalau volumenya itu kemudian menghilang di market atau hanya sebagian, harganya bisa aja sama tapi barangnya nggak ada. Akhirnya kita kemudian akan mengkonsumsi BBM yang non subsidi, yang itu mungkin harganya adalah jauh lebih tinggi ya. Nah, yang lainnya lagi, jadi sekali lagi itu baru part of the story, yaitu harga yang bisa ditahan, tapi availability kan belum dibahas. Yang lainnya lagi sebenarnya pada keterangan pers kemarin itu ditunjukkan bahwa dalam satu kuartal defisit kita sudah 0,93% ya terhadap PDB, nah 240. Iya, tetapi kalau relatif terhadap PDB itu adalah 0,93% kalau tidak salah. Nah, padahal dalam kondisi 2 bulan dari 3 bulan di kuartal 1 itu harga BBM-nya masih aman, masih belum ada perang. Tapi begitu kemudian sisanya ini kan harga BBM-nya naik, artinya kita punya proyeksi belanja negaranya akan meningkat, mungkin pendapatan negaranya so-so, kalau ini dikalikan 4 aja hanya 2000-an sekian triliun ya, 2.300 triliun. Nah, tapi belanjanya ini akan membesar sehingga defisit APBN ini akan membesar di kuartal selanjutnya, hipotesis saya. Nah, padahal ini tadi 0,93%. Undang-undang APBN itu membatasi hanya 3% terhadap PDB. Artinya belum sampai September, akhir dari kuartal 3, ini mungkin defisitnya akan sudah melewati threshold 3% tersebut. Sehingga sebenarnya kita kemudian hipotesisnya selanjutnya, apakah kemudian pemerintah akan melakukan perpu untuk mengubah ceiling 3%, atau pemerintah akan memotong belanja lebih jauh lagi, atau kemudian pemerintah untuk harga BBM bersubsidi yang tadi komitmennya adalah tidak berubah sampai itu kemudian di-adjust. Karena ya hanya 3 opsi itu aja yang available. Nah ini Bu, ini kan ICP 70 dolar. Ini kan asumsi 2026 ya Bu. Betul. Lalu WTI, WTI ini acuannya Amerika, lalu acuan dunia pada umumnya Brent ini sudah di atas 100 Bu. Saya bilang double hit karena rupiah kita asumsi 16.500 ternyata
seminggu pertama di April ini rasanya kok cukup nyaman di 17.000. Double hit ini, Bu. Asumsi minyak dan rupiah yang sama-sama menjauh dari APBN. Bagaimana fiskal kita merespon double hit ini? Sejauh mana sebenarnya dunia usaha membutuhkan kepastian APBN butuh perubahan atau tidak? Kalau kita bicara dunia usaha, sejauh yang saya ketahui dari survei yang dilakukan internal di IBC, first order concern dari para pengusaha itu adalah ketersediaan dulu. Ketersediaan dari bahan bakar. Karena bisnis itu sudah sering mengalami shock. Dan ekonomi kita juga sering mengalami shock. Sebelum ini perang Ukraina, sebelumnya lagi mungkin capital market juga jolting karena MSCI, kemudian Moody. Jadi shock itu banyak sudah dialami. Dan perusahaan itu memiliki risk management. Pemerintah juga mestinya ada risk management kan. Kalau asumsi-asumsi itu meleset. Nah, ketika barang ada, maka kalaupun harganya itu tinggi, perusahaan itu pasti berusaha melakukan efisiensi, jangan kemudian terlalu banyak menggunakan barang yang naik tersebut dengan segala macam. Jadi WFH misalnya tidak usah disuruh. Kalau swasta itu merasa bahwa dengan WFH akan menghemat misalnya aja penggunaan listrik karena mereka tidak bersubsidi misalnya, dan misalnya saja harga listrik non subsidi itu kemudian bergerak naik, mereka pasti akan melakukan penghematan. Itu otomatis ada di darahnya perusahaan. Perusahaan itu kan agile, ya, dan dia harus selalu sepanjang titik waktu itu akan melakukan optimasi kan, demi kemudian cost effectiveness itu tadi, bahwa ongkosnya itu bisa kemudian rendah dan dia menjaga margin yang sehat supaya bisnisnya tetap profitable. Karena kalau tanpa profit mereka tidak akan sustain. Yang kedua, yang bisnis itu adalah concern adalah tentu saja kebebasan atau flexibility atau mungkin ketersediaan instrumen untuk melakukan hedging. Karena ya mereka kan ini, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan mereka beberapa itu transaksinya dalam falas. Benar. Nah, karena itu kalau itu kemudian kurs itu sehat, bukan berarti kurs harus sama ya, tetapi intinya adalah sehat, predictable, itu tentu saja, dan bisa kemudian mengakses instrumen hedging dengan sangat fluid, itu yang diharapkan oleh pebisnis. Karena jangan sampai kemudian misalnya saja ketika instrumen itu dibutuhkan justru pemerintah misalnya planning untuk membatasi demi stabilitas rupiah, kemudian aliran modal atau apa itu dibatasi, padahal itu penting. Yang ketiga tentu saja ada akses terhadap market, karena begitu kemudian market di Hormuz dan sekitarnya itu melemah, kalau saya memproduksi sesuatu, ini kan harus kemudian saya jual. Karena itu saya butuh kemudian akses kepada pasar. Jadi kita menyambut baik sebenarnya inisiatif pemerintah untuk menandatangani banyak SEPA itu. Karena itu ada tambahan market access bahkan kepada non-traditional market. Sehingga barang yang diproduksi itu ada salurannya. Karena sekali lagi dalam kondisi global demand yang itu melemah, pertumbuhan PDB dunia melemah seperti yang diprediksi oleh OECD, barang yang sudah kita produksi ini harus diserap kemana dari pengusaha. Tapi on top dari itu adalah pengusaha sebenarnya berharap betul supaya kemudian lingkungan regulasi itu lebih predictable. Kalau pemerintah nanti merespon kepada krisis, komunikasi atau dialog ya yang mengundang pelaku usaha diintensifkan. Karena supaya kemudian apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pas dan bisa kemudian dieksekusi oleh dunia usaha dan tidak justru tadi menciptakan rigiditas yang baru, ketidakpastian yang baru. Karena itu tadi industri itu beragam, heterogenitas sangat heterogen, tidak bisa kemudian kayak semacam one size fits all gitu, yang justru tadi fleksibilitas di kala situasi seperti ini tuh sangat penting gitu. Bagaimana nasib kelas menengah, bagaimana kondisi daya beli masyarakat kita saat ini? Saya akan kembali setelah ini. Ini saya memakai perbandingan harga BBM dan upah, BBM non subsidi dan upah Indonesia ini dan Amerika berarti Serikat. UMR Jakarta, betul. Padahal Saya tadi rata-rata 3,3 juta. aja. Iya. Oke, kita katakanlah memakai UMR Jakarta aja, Bu, yang paling sejahtera dalam tanda kutip ya, Bu. Tapi biaya hidupnya tinggi sih. Ya betul, biaya hidupnya tinggi. Tapi Bu, masalahnya meskipun UMR-nya paling tinggi dengan biaya hidup paling tinggi, mereka membeli BBM harganya nggak jauh beda loh Bu dengan Amerika Serikat. Ini $4 per galon setelah perang, bahkan sekarang memang $5 sih setelah perang Iran. Ibu, tapi sebelum perang Iran ini jauh di bawah $3 Bu.
1 galon kan 3,75 liter ya Bu. At least ya angkanya nggak jauh beda dari belasan ribu Bu. Tapi kita bandingkan upahnya. Upahnya di sini 5,7 untuk yang paling sejahtera secara pengupahan Jakarta. Sedangkan di Amerika, setidaknya mereka menerima upah bulanan itu 49 juta. Di sini 2 jam untuk beli bensin 1 liter di Amerika cuma 10 menit Bu. Mereka bekerja bisa beli bensin non subsidi. Yang saya tanyakan, apakah sebenarnya pemerintah kita itu sudah sangat beruntung memiliki kelas menengah yang sangat sabar, sangat ikhlas membeli barang-barang semahal negara maju. Belum lagi kita ngomongin purchasing power parity yang ada di Bank Dunia loh Bu. Ya, jadi poin dia tadi itu tepat ketika melihat ini ya upah. Jadi kalau kita melihat data ini kesan saya ya. Jadi yang keliru yang mana gitu ya? Ya ini. Karena kalau yang ini BBM itu adalah tradable goods. Kalau tradable goods berarti bisa diekspor, bisa diimpor, itu harganya pasti akan sama. Ketika harganya sama, tetapi ini kenapa menjadi sangat berat? Karena upah kita rendah dibandingkan dengan upah Amerika. Dan tadi dia sudah menyebutkan pinpoint satu isu yang sangat penting, yaitu adalah kita memperoleh tadi untuk selama 1 jam atau 2 jam, tapi itu 10 menit. 10 menit, jauh. Sebenarnya that's exactly yang namanya produktivitas angkatan kerja kita rendah. Yaitu hasil yang diperoleh dari setiap jam kerja itu lebih sedikit. Karena apa? Ya saya harus mengakui bahwa kita terlalu berfokus kepada pertumbuhan ekonomi, GDP gitu ya, pertumbuhan GDP 8%, kita atau 6% dan segala macam. Tapi kan GDP itu apa sih? Output. Siapa yang menghasilkan? Faktor produksi, yaitu land, labor, capital, entrepreneurship. Nah, dalam literatur ekonomi, kebijakan ekonomi itu salah satu goal yang selalu dikejar itu apa? Full employment. Jadi yang dikejar adalah berapa banyak sebenarnya output yang bisa dihasilkan per 1 unit labor. Dia fokusnya di labor. Kenapa? Tujuan dari kita melakukan pembangunan itu ada manusia. Jadi walaupun output itu bisa kemudian meningkat tinggi, tapi kalau itu dikontribusikan paling gede adalah oleh capital, oleh yang lain, akhirnya apa? Pertenaga kerja dapatnya adalah kecil-kecil. Jadi tambahan output pertenaga kerja kecil, produktivitas kecil, upahnya rendah. Jadi bagaimana sih kita kemudian memungkinkan produktivitas tenaga kerja itu tinggi? Satu adalah pendidikan. Pastikan skill dan segala macam itu match dan itu kemudian relevan dengan kebutuhan job market sekarang maupun yang akan datang. Iya, matching. Jadi bukan sekedar enrollment atau tingkat berapa sih jumlah penduduk yang itu mencapai tingkat pendidikan SMA, perguruan tinggi, bukan itu, tetapi substansi yang diberikan di masing-masing tingkat jenjang pendidikan itu sudah match dengan yang dibutuhkan atau tidak, membangun kapabilitas human capitalnya itu benar atau enggak. Tapi yang kedua, itu yang sangat penting adalah ini, ketika kita melihat misalnya banyak pengangguran, ini penganggurannya sifatnya hanya cyclical atau frictional, hanya temporary, atau ini struktural. Struktural itu disebabkan karena jumlah job yang tersedia lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Nah, saya khawatir overtime itu adalah yang struktural itu makin besar. Nah, karena itu bagaimana untuk creating job dan job yang itu kemudian memberikan produktivitas yang tinggi? Studi menunjukkan pentingnya peran dari perusahaan-perusahaan besar, termasuk di dalamnya adalah perusahaan asing, untuk kemudian datang ke Indonesia. Karena kalau itu adalah perusahaan kecil, maka upahnya kecil, produktivitasnya kecil, karena skalanya kecil. Tapi kalau perusahaan besar, itu adalah skala usahanya itu besar, sehingga dia kemudian mampu mengefisienkan. Nah, jadi di sini kita mungkin perlu juga untuk agak menyetel di tengah sentimen kita terhadap usaha besar. Usaha besar itu dibutuhkan untuk creating good job, untuk research and development,
untuk kemudian melakukan inovasi, karena itu butuh modal semua. Tetapi tentu saja kita ingin adanya kemudian namanya tata kelola dalam perekonomian yang baik. Bahwa dalam exercise-nya perusahaan besar ini dalam menghasilkan profit dan segala macam, tidak boleh kemudian merugikan kepentingan umum. Inilah yang mestinya dijaga. Nah, jadi kita tahulah ya dari survei Bank Dunia maupun baik itu Be Ready, Enterprise Survey, cost of doing business di Indonesia itu sangat tinggi. Perusahaan itu susah masuk, perusahaan juga susah untuk keluar ketika mereka misalnya bangkrut. Nah, ini adalah PR besar karena tanpa kita memperbaiki tadi isu struktural yang ada di perekonomian Indonesia, ini akan jalan di tempat, while ini akan naik terus. Karena apa? Kurs kita kemudian melemah. Ya. Kurs itu kan sebenarnya daya saing dari keseluruhan ekonomi kita. Kalau kita bisa mengekspor lebih banyak barang maupun jasa, keahlian termasuk ya, talents gitu ya, itu kan kemudian kurs kita akan menguat. Nah, ketika menguat berarti daya beli kita terhadap ini barang yang tradable secara internasional akan semakin kuat. Baik. Jadi kuatnya itu kamu bisa lihat kuatnya kurs dan segala macam atau upah kita itu bukan artificially dibikin tinggi, tetapi karena produktivitas yang itu semakin tinggi. Sehingga itu kemudian bedakan loh, karena kita tuh bisa melakukan akrobat kebijakan sedemikian rupa yang membuat sesuatu tuh artificially high, artificially stable, tetapi at the cost of something yang itu hidden. Jangan sampai itu kita melakukannya. Jadi ini harus dilakukan dengan sangat sabar, bukan pekerjaan jangka pendek, tetapi membuat angkatan kerja kita itu kemudian menjadi lebih produktif, dan kemudian banyak perusahaan itu masuk menyediakan lowongan pekerjaan yang itu formal atau memberikan tingkat upah yang tinggi, itu yang dibutuhkan. Sekarang saya justru sebenarnya yang membuat saya khawatir adalah jangan sampai klaim bahwa APBN kita cukup untuk menahan, tetapi ternyata kebijakannya adalah kebijakan tunggal bahwa APBN itu cukup tanpa ada jaminan barangnya ada. Nah, saya bagaimana ya Bu mendorong pemerintah bahwa kebijakan itu nggak cuma tunggal nih tentang APBN ada cukup atau tidak cukup. Ini kan udah terjawab cukup, tetapi untuk pasokan BBM, stok BBM itu kan belum clear menurut kami. Nah, ketika pasokan BBM itu yang tadi Ibu bilang kan bahwa harga bisa dikunci lah, di lock tidak naik sampai akhir tahun. Tapi kalau barangnya nggak ada, situasi itu yang pada akhirnya mendorong kelas menengah rentan miskin itu akhirnya mengonsumsi BBM non subsidi, Bu. Nah, jangan sampai klaim fiskal yang sehat dan fiskal aman itu menjadi gaslighting untuk kelompok kelas menengah yang pada akhirnya mereka mengonsumsi BBM non subsidi akhirnya turun kelas, Bu. Meskipun BBM subsidi maupun non subsidi itu harganya itu tetap dia. Misalnya simsalabim, pemerintah bisa membuat harga subsidi non subsidi itu tetap. Meskipun harga dunia tadi sudah mencapai 110, maka tetap aja harga barang dan jasa itu naik. Jadi orang-orang near poor maupun itu kemudian ini ya yang aspiring middle class itu pasti akan turun. Pasti, ceteris paribus itu pasti turun. Apalagi kalau kemudian BBM non subsidi itu kemudian dilepas mengikuti pasar. Namanya juga non subsidi. Komitmennya kan harusnya dilepas ke pasar. Nah, buat saya, ia adalah sebuah hal yang sangat berat membayangkan bahwa BBM non subsidi akan adjust dengan market rate. Padahal daya beli masyarakat kita itu adalah rendah. Dan bukan hanya itu, BPS kan menunjukkan bahwa rata-rata upah gaji karyawan Indonesia hanya 3,3 juta rupiah. Dan sebenarnya kalau menggunakan data Bank Dunia, itu kelas menengah itu baru diawali kalau tidak salah desil 86 ke atas. Artinya adalah di bawah itu dari desil 1 sampai desil 85. Ini tergolong yang kemudian kesejahteraannya belum katakanlah mapan. Nah, dengan demikian berkutat bansos itu kepada desil 14 dan ya bisa dikatakan tidak ada support yang memadai buat desil 5 sampai dengan desil 8. Itulah yang mungkin menyebabkan adanya ketidakpuasan di masyarakat. Ini gede loh. Bottom 40 ini kan kita bicara middle 40.
middle 40 ini jangan sampai merasa sendirian. Mereka membayar pajak dan mungkin konsumsinya itu karena besar, maka mereka PPN-nya kan banyak nih. Bukan hanya itu saja, mereka upahnya mungkin sudah di atas UMR, di atas PTKP, sehingga harus membayar pajak penghasilan. Nah, kalau kemudian mereka menyaksikan bagaimana APBN itu dimanfaatkan, kok kemudian berkutat di desil 4, dan kemudian bahkan melihat tadi bukan hanya alokasinya mungkin sudah benar, tapi eksekusinya agak belok-belok nih, kurang efisien, sehingga banyak sekali yang kemudian terbuang, sementara itu adalah pajak kita dan kita harus membayar tadi utang. Itu tadi saya sampaikan, fiskal perlu lebih berempati kepada ya masyarakat Indonesia yang menanggung beban ini. Komunikasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang buat saya menarik, Bu. Bu Deni selama ini melihat nggak sebagai akademisi sekaligus sebagai ekonom di belakang pengusaha seperti itu ya, Bu. Cara komunikasi pemerintah tentang ekonomi kita, membahasakan fiskal maupun moneter, itu selama ini 1 tahun lebih terakhir lah, Bu, itu cenderung ke satu arah, fungsi kehumasan saja, atau sebenarnya pemerintah sudah cukup mendengar pendapat-pendapat setidaknya kelas menengah, tidak hanya pengusaha ya, Bu. Pengusaha harusnya sangat didengar karena mereka juga penggerak APBN, istilahnya saya sederhana, APBN cuma 14-16% PDB. Tapi bagaimana komunikasi pemerintah ini tidak hanya fungsi kehumasan, tapi bisa menangkap apa yang diinginkan pengusaha, apa yang disuarakan oleh kelas menengah. Karena Bu, kelas menengah ini adalah kelas yang paling well literated tentang regulasi, gitu loh, Bu. Iya, mungkin ini saya sih berpikir bahwa komunikasi penting, tetapi substansi, cara, dan eksekusi setelahnya itu jauh lebih penting. Jadi pertama adalah substansi. Jadi pasti dia tahu ya, apa logos, ethos, dan pathos. Jadi kalau misalnya berkomunikasi, siapa yang menyampaikan itu sangat penting. Apa yang disampaikan itu penting dan cara menyampaikan itu penting. Mungkin menjelaskan maksud dari kebijakan itu tentu saja necessary. Tetapi karena di situasi yang seperti sekarang cukup sensitif gitu ya, banyak ketidakpastian, credibility dan empathy kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Karena menjelaskan itu ada sesuatu yang menyentuh otak, logis atau tidak logis. Karena itu kalau ini aja dari first order levelnya yaitu logis atau tidak, itu kemudian masyarakat menganggap bahwa kurang logis, itu sudah kemudian kehilangan kredibilitas. Akhirnya akan kurang trust atau dukungan terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ketidakpercayaan. Lalu yang kedua, ketika itu kemudian logis, ya, ini kan kemudian harus dieksekusi supaya kredibel. Nah, eksekusi ini another muscle. Ini benar-benar semesta yang berbeda. Karena kebijakan itu adalah intention. Eksekusi itu adalah yang nantinya harus berasa di kulitnya masyarakat, baik itu dunia usaha maupun rumah tangga. Nah, jadi credibility atau itu sekali lagi juga dipengaruhi oleh kemampuan mengeksekusi. Kalau tadi policy-nya itu dijelaskan ya, maksudnya ini loh, kenapa kita melakukan ini, karena situasinya seperti ini itu. Tapi on top dari itu adalah tadi cara menyampaikan mungkin kurang empati kepada masyarakat, bahwa diawali dengan tentu saja kepekaan atau kesadaran bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dengan APBN itu adalah sumber daya dari masyarakat, and therefore semestinya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Lah, masyarakat itu menghadapi apa, itu kemudian betul-betul diadres. Bahwa pemerintah paham kecemasan masyarakat, kesulitan masyarakat, dan karena pemerintah meresponnya seperti ini. Beberapa policy sudah cukup bagus dalam hal itu, tetapi kalau kita bicara misalnya the whole komunikasinya pemerintah, saya kira
masih banyak ruang untuk perbaikan. Siapa yang menikmati ekonomi 8%? Siapa yang menikmati ekonomi 5,2%? Bukan kertas ya Bu, tapi ya orang yang bernyawa itu. Betul. Dan itu butuh empati. Baik, sudah ngebul rasanya Bu, teknis, tapi percayalah sebuah kebijakan pasti ada blind spot, dan kita di sini berusaha mengisi blind spot itu ya Bu, untuk menjaga Indonesia. Percayalah, saya Diah Megasari Anjaya dan Bu Deni Purbasari sebagai akademisi Universitas Gadjah Mada sekaligus Chief Economist IBC sangat mencintai Indonesia. Saya pamit, terima kasih.